Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan kesehatan, kenikmatan berjamaah, kenikmatan bersaudara, ya. Alhamdulillah, dan kenikmatan yang paling utama adalah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di bumi yang aman dan damai ini. Alhamdulillah. Di tengah mereka di Palestina sana dibombardir terus, intimidasi terus, ya. Dan tentunya hal ini menjadi suatu kenikmatan yang perlu kita perhatikan, bahwa iman dan Islam yang sekarang kita nikmati adalah sebuah nikmat yang paling utama, dan tentunya ini akan menjadi bekal buat kita. Insya Allah kita masuk surga dengan izin Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam pergaulan dengan masyarakat, ya, pergaulan dengan orang-orang di sekitar kita, ya, bersosial tentunya memiliki hal yang perlu kita perhatikan, ya. Apa hal itu? Ya, tentunya kita perlu memiliki adab, ya. Kan tetapi kita juga tidak lupa, ya, bahwa ilmu itu utama buat kita. Ya, teman-teman yang Allah muliakan dimanapun berada, apakah kedua ini, ya, antara ilmu dan adab itu sama-sama utama, sama-sama penting, dan apa yang perlu kita dahulukan, ya, ilmu dulu atau adab dulu, gitu ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, insya Allah kita undang Ustaz Adi Hidayat dalam kesempatan ini. Kita sama-sama dengarkan, ya, apa yang disampaikan oleh beliau tentang ilmu dan adab ini. Selamat menyaksikan. Apa diantaranya? Satu, adab. Adab di dunia maya, adab di dunia nyata. Ini yang jadi kelemahan kita sekarang. Banyak orang ke majelis ilmu belajar ilmu, tapi sedikit yang belajar adab. Padahal ulama dulu, bahkan ada yang menyebut teman-teman yang ikut kajian salaf dan sebagainya, ingat, ulama salaf itu dulu, itu mendahulukan adab dibandingkan dengan ilmu. Bahkan ada yang belajar adabnya sampai 20 tahun, ada yang 30 tahun, belajar ilmunya 10 tahun. Adab didahulukan, ketika adab dapat, baru ilmu muncul. Imam An-Nawawi, kebanyakan orang mengkajinya Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Padahal yang beliau tulis pertama kali tentang adabnya dulu, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Begitu menguasai adabnya, Al-Arba'in akan cepat dikuasai, Riyadhus Shalihin akan gampang dipahami, Al-Majmu'nya akan gampang kita telan. Adabnya dulu. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari menulis 19 kitab. Sebelum menulis Risalah Ahlus Sunnah Al-Jamaah, ya, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, dan turunan yang lainnya, yang ditulis pertama apa? Kitab adab dulu. Jadi ini kelemahan kita sekarang, sehingga mohon maaf, kita ingin menegakkan nilai Islam di dunia maya, adabnya hilang. Adabnya hilang. Silakan cek betapa banyak di antara kita saling mencela, betapa banyak di antara kita saling menuduh, betapa banyak di antara kita, mohon maaf, saling menyalahkan, saling membuat hal yang tidak baik dalam kehidupan. Padahal antum tahu ketika mengerjakan itu salah. Tapi kenapa bisa muncul? Ada sesuatu yang mesti kita kaji. Dan yang hebat, teman-teman sekalian, dunia nyata pun tidak ingin ketinggalan. Hadir di lingkungan kita dalam nilai-nilai dunia nyata yang sekarang dihadapkan pada tantangan besar kepada kita. Inilah kemudian ada yang mengaku muslim, hadir di sekitaran kita, tapi tidak beradab, bukan hanya dengan sesama makhluk, tapi bahkan adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ditemukan. Nah, teman-teman, bagaimana menurut Ustaz Abdul Samad terkait dengan adab dan ilmu? Insyaallah kita saksikan berikut ini. Hati kita yang dah baik, yang dah elok ni jangan dirosakkan hanya kerana masalah-masalah kecil, masalah-masalah khilafiyah. Melunakkan hati. Kayu patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hati rosak kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu memperbaiki dengan akhlak. Al-adab fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada guna banyak ilmu, banyak kaji, banyak, tapi menyakitkan hati orang. Ada yang lebih hebat daripada ilmu. Apa dia? Adab. Al-adab fawqal ilmi. Syekh Toharayan, Profesor Syekh Toharayan,
guru besar Al-Azhar University. Mazhab dia Maliki. Bila dia salat, Allahu Akbar, lepas ke bawah. Hari itu datang ulama dari Makkah, namanya Syekh Usamah Mansi. Sayyid Usamah bila dia sembahyang, dia Allahu Akbar. Manakala Sayyid Usamah jadi imam, Syekh Taharayan jadi makmum, tiba-tiba tangan Sayyid Usamah Mansi lepas ke bawah, Allahu Akbar. Murid-muridnya heran, kenapa Syekh Usamah Mansi yang biasa tangan begini, kenapa saat Syekh Taharayan jadi makmum lepas? Tak mungkin aku melawan Syekh di belakang, padahal dia adalah guruku. Bila tangannya lepas, aku pun ikut juga lepas. Kenapa? Hormat kepada guru, mengikut mazhab guru. Orang sekarang tidak, sengaja dia nak tunjukkan beza dengan guru dia. Aku lebih hebat lagi, aku dah lama belajar, aku sudah banyak ilmu. Orang sekarang tidak, sengaja dia nak tunjukkan beza dengan guru dia. Aku lebih hebat lagi, aku dah lama belajar, aku sudah banyak ilmu. Sudah jelas mazhab Syafi'i, bismillah sir, bismillah jahar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Manakala dia kembali ke pondoknya, kembali ke kampung halamannya setelah lama merantau menuntut ilmu, mestinya ikutkanlah mazhab Syafi'i. Ada hormat kepada tuan guru? Tidak, malah dia tunjukkan, oh ni aku sudah lebih hebat daripada kamu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Masalah membaca basmalah sir sah, tidak salah. Masalah membaca jahar sah, tidak masalah. Membaca masalah tak basmalah sama sekali sah. Mazhab Maliki tak ada basmalah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Hanafi dengan Hambali, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita membawa mazhab yang lain di tengah komuniti mazhab Syafi'i, menimbulkan fitnah. Apa pesan Syekh Ibnu Utsaimin manakala datang orang bertanya, Syekh, ya, bila saya balik ke kampung saya, di kampung itu mereka bermazhab Syafi'i, setiap subuh mereka baca doa kunut, Allahumma hadina fi man hadain. Apakah saya ikut baca kunut atau saya pakai mazhab Hambali? Kerana saya belajar kepada Tuan Syekh mazhab Hambali, Syekh Ibnu Utsaimin mazhabnya Hambali. Apakah bila saya balik ke kampung halaman saya, mereka bermazhab Syafi'i, saya ikut baca kunut atau saya tidak baca? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Bila imammu itu membaca kunut, angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Kenapa? Li'annal ikhtilaf syarr. Kerana ikhtilaf, berbeza dengan imam itu syar, tak baik. Maka jangan rosakkan hati kita yang sudah lembut dengan ikhtilaf. La tanaza'u, jangan kamu berkelahi, jangan kamu bertengkar. Fatafshalu, karena kalau sudah bertengkar kamu akan gagal, kalah. Wa tadhhaba rihukum, dan kamu pun kehilangan semangat. Kenapa malam ini kita bersemangat? Kerana kita masih lagi menjaga hati daripada ikhtilaf. Ya, teman-teman, alhamdulillah itu yang disampaikan kedua ulama kontemporer, ya, Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Abdul Somad. Bagaimana sikap seorang dalam berinteraksi dengan sosial, ya, berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan Ustaz Abdul Somad tadi sendiri menyampaikan bagaimana ada seorang murid terhadap gurunya, walaupun seorang murid itu, ya, sudah memiliki banyak ilmu, ya, karena sudah berguru lebih dari 3, 5, 10 guru, gitu kan. Nah, bagaimana dengan ketika bertemu dengan guru yang satu, ketika punya pendapat A, padahal dia telah mempelajari banyak ilmu dan ternyata kesimpulannya B, misalkan begitu kan. Tapi tetap menghargai, gitu ya. Tadi disampaikan berkaitan dengan bagaimana kita membacakan Al-Fatihah ketika sholat, gitu kan. Ada yang dizaharkan bismillahnya, ada yang sir, gitu ya. Nah, ketika bertemu dengan guru yang berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah itu mengeraskan bismillahnya, ya, sebagaimana Imam Syafi'i, ya, masyarakat Indonesia mayoritas
mazhab Imam Syafi'i. Nah, ketika kita bertamu gitu ya, kembali ke pondok yang guru kita berpendapat itu, tidak ada salahnya karena tidak ada larangan dan tidak diharamkan kan gitu. Nah, selama tidak ada dalil yang haramkan dan intinya itu boleh, kita mengikuti dan menghargai pendapat. Ini sebagian dari adab yang perlu kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi kepada orang tua, kepada guru-guru kita. Baik, itulah teman-teman yang Allah muliakan. Mudah-mudahan dengan video singkat ini kita semua bisa mengambil hikmah tentunya ya. Insya Allah kami berharap kita semua, antum semua yang mendapatkan ilmu dan tentunya tidak tinggal dari adab yang perlu kita tunjukkan pada orang-orang. Saya ya, sebagai guru antum, saya sebagai partner antum, sebagai pembimbing antum, sebagai saudara antum, tidak luput dari kesalahan ya. Masih belajar adab juga. Mohon didoakan agar kita semua dimampukan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengaplikasikan adab ini dalam kehidupan nyata. Ya, baik dalam dunia nyata ini ataupun di dunia nyata di media sosial gitu ya, dunia maya gitu ya, dumai. Tadi yang disinggung oleh Ustaz Adi Hidayat. Baik teman-teman yang Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang dibahas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita tentunya dan menjadi bekal hidup kita selama Allah izinkan hidup di dunia ini, dan tentunya akan kita raih pahalanya, kita raih keberkahannya di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afu minkum mitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, sukses semua. Assalamualaikum. Allah dengan nikmatnya iman Islam.